Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvin Dwi Putra dengan NIM 2101169. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah toksikologi Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Di sini saya akan memaparkan nama kelompok dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Arvin Dwi Putra, dan ada Aulia Mariska, Kofifatun Najmi, Puji Aulia Sari, Rel Aisyah Nurhawa, Restiva Alida, Syifa Khalisa Melza, dan Siti Khadijah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang absorpsi toksikan. Absorpsi toksikan. Di sini kami akan membahas tentang pengertian absorpsi toksikan, kemudian mekanisme transport toksikan, dan alur proses absorpsi toksikan. Yang pertama ada pengertian absorpsi toksikan. Absorpsi merupakan perpindahan senabotik dari luar organisme menuju ke aliran darah dari organisme. Proses absorpsi toksikan dalam tubuh dapat melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan kulit. Namun, aturan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal, intramuskuler, dan subkutan sering digunakan dalam studi toksikologi. Toksikan adalah segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Zat toksit dapat berada dalam bentuk fisik, seperti radiasi, kemudian dalam bentuk kimiawi seperti sianida, ataupun biologis seperti bisa ular. Jadi, absorpsi toksikan adalah proses di mana zat-zat beracun atau toksikan mampu melewati membran-membran tubuh dan memasuki aliran darah. Perkenalkan, saya Fifatun Najmi dengan NIM 2101183. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Absorpsi merupakan perpindahan xenobiotik dari luar organisme menuju ke aliran darah dari organisme. Proses absorpsi toksikan dalam tubuh dapat melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan seperti paru-paru dan kulit. Namun, aturan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal, intramuskular, dan subkutan sering digunakan dalam studi toksikologi. Toksikan adalah segala jenis bahan yang dapat memberikan efek yang berlawanan atau merugikan. Zat toksik dapat berada dalam bentuk fisik seperti radiasi, kimia seperti sianida, ataupun biologi seperti bisa ular. Jadi, absorpsi toksikan adalah proses di mana zat-zat beracun atau toksikan mampu melewati membran-membran tubuh dan membantu dan memasuki aliran darah. Yang kedua, itu ada mekanisme transport toksikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu tentang mekanisme transport toksikan. Mekanisme transport toksikan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada difusi pasif, yang kedua ada difusi aktif, dan yang ketiga itu ada difusi terfasilitasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang difusi pasif terlebih dahulu. Jadi, difusi pasif ini itu digunakan sebagai jalur untuk lewatnya molekul-molekul obat melalui suatu membran yang bersifat inert. Inert di sini maksudnya itu tidak mudah bereaksi. Selain itu, difusi pasif ini itu tidak berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Sehingga proses absorpsi itu dikendalikan oleh perbedaan konsentrasi yang ada di seberang membran dengan perjalanan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Banyak toksikan itu bersifat mampu mengion. Bentuk ionnya itu sering tidak dapat menembus membran sel karena daya larut lipidnya itu yang rendah. Sebaliknya, bentuk non-ion itu cukup mudah larut dalam lipid, dapat menembus membran dengan laju penetrasinya itu bergantung pada daya larut lipidnya. Jadi, proses terjadinya difusi pasif ini itu harus melalui beberapa kondisi. Antaranya, metode gradien konsentrasinya itu harus mampu melewati membran.
Yang kedua, yaitu senyawanya itu harus larut dalam lipid. Dan yang ketiga, senyawanya itu bersifat non-ion. Selanjutnya, 2. Difusi aktif. Difusi aktif adalah pergerakan zat yang melawan gradien konsentrasi sehingga perlu energi. Karena energi, maka pergerakan obat dapat bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Pergerakan ini akan berhenti jika energi telah habis. 3. Difusi terfasilitasi. Pada proses ini terdapat carrier yang memfasilitasi proses transport. Transport ini membutuhkan energi metabolisme dan dapat dihambat oleh racun yang mengganggu proses metabolisme sel. Proses ini melibatkan pembentukan kompleks zat kimia dan carrier makromolekuler dari satu sisi membran. Kompleks ini lalu berdifusi ke sisi lain, tempat zat itu dilepaskan. Kemudian carrier kembali ke permukaan semula untuk mengulangi proses transport. Cara pemindahan zat melalui sel membran ada beberapa cara, yaitu melalui difusi, pengangkutan aktif, pinositosis, dan persorpsi. Difusi pasif ialah perjalanan zat langsung melalui lipid atau saluran bercair. Kemudian pengangkutan aktif atau disebut juga dengan difusi terfasilitasi, yaitu pemindahan molekul polar dari media alat pengangkut. Kemudian pinositosis adalah invaginasi dari membran sel yang menelan tetesan cairan ekstraseluler sehingga memungkinkan solut dapat diangkut ke dalam hasil vakuola berair. Kemudian persorpsi merupakan filtrasi atau difusi berair yang akhirnya terjadi difusi ion. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Amariska. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian 3 yaitu alur proses absorpsi toksikan, yang dimana jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, dalam penelitian toksikologi sering digunakan jalur khusus injeksi intraperitoneal, intramuskular, dan subkutan. Yang pertama, absorpsi toksikan pada saluran pencernaan makanan. Saluran pencernaan makanan ini merupakan salah satu jalur penting dari absorpsi toksikan. Proses absorpsi ini tidak menimbulkan efek toksik kecuali jika diserap oleh tubuh. Lambung ini merupakan tempat penyerapan yang baik untuk asam lemak dan bentuk ion-ion yang larut dalam lemak. Untuk basa lemak yang mengion dan tidak larut dalam lemak tidak mudah diserap oleh lambung dan pada umumnya ini diserap oleh usus. Begitu pula sebaliknya untuk basa organik yang lebih banyak diserap di usus daripada di lambung. Yang kedua adalah absorpsi toksikan pada paru-paru. Toksikan yang diabsorpsi di paru-paru ini biasanya berupa gas CO, NO2, SO2, uap benzena, uap karbon tetraklorida, dan aerosol. Proses ini menimbulkan aerosol ditentukan oleh ukuran daripada partikel. Yang ketiga, absorpsi toksikan pada kulit. Absorpsi toksikan oleh kulit relatif kurang baik atau impermeable dan merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari pengaruh lingkungan. Zat kimia dalam jumlah yang cukup besar apabila diserap oleh kulit dapat menimbulkan efek sistematik. Kulit merupakan bagian tubuh yang dirancang untuk mencegah penyerapan supaya tidak mudah terjadi keracunan. Dan selanjutnya, kerja kulit sebagai barrier sangat efektif karena beberapa faktor. Yang pertama, area permukaannya terbatas. Yang kedua, terdiri atas beberapa lapisan sel yang cukup tebal. Yang ketiga, stratum corneum adalah pemisah yang berbeda antara lapisan keratin dengan sel kering yang terbungkus rapat bahan lipofilik dan dapat berpindah karena sifat yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.